Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Umur Rujina, teman saya Indi Nur Afitasari, dan juga Zia Ifra Mustami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema gejala kehendak atau konasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kehendak atau konasi. Konasi merupakan dorongan yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Kemudian, dalam istilah sehari-hari, kemauan dapat disamakan dengan kehendak atau hasrat, yang mana kehendak adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik. Dalam fungsinya, kehendak ini berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Untuk memudahkan mempelajarinya dibagi atas 6. Yang pertama ada dorongan, kedua keinginan, ketiga hasrat, keempat kecenderungan, kelima hawa nafsu, dan yang terakhir ada kemauan. Yang pertama, dorongan merupakan kekuatan dari dalam yang mempunyai tujuan tertentu dan berlangsung di luar kesadaran kita. Dorongan ini dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, dorongan nafsu dan dorongan rohaniah. Yang kemudian kedua ada keinginan, adalah dorongan nafsu yang tertuju kepada sesuatu benda tertentu atau yang konkret. Keinginan yang dipraktikkan bisa menjadi kebiasaan. Kemudian ada hasrat. Hasrat merupakan sesuatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang. Adapun ciri-ciri dari hasrat tersebut adalah hasrat merupakan motor atau dalam arti penggerak perbuatan dan kekuatan manusia. Kemudian, hasrat berhubungan erat dengan tujuan tertentu, baik itu positif ataupun negatif. Dalam arti positif, mencapai barang sesuatu yang dianggap berharga dan berguna baginya. Kemudian dalam arti negatif, menghindari sesuatu yang tidak mempunyai harga atau berguna baginya. Kemudian, hasrat selamanya tidak berpisah dari gejala mengenal atau kognisi dan perasaan ataupun emosi. Dengan kata lain, hasrat tidak dapat dipisah-pisahkan dengan pekerjaan jiwa yang lain. Kemudian, yang terakhir, ciri-ciri dari hasrat diarahkan kepada penyelenggaraan suatu tujuan, maka di dalam hasrat terdapat bibit-bibit penjelmaan kegiatan. Yang kemudian keempat ada kecenderungan, adalah hasrat yang aktif yang menyuruh kita agar lekas bertindak. Kecenderungan ialah hasrat yang aktif yang menyuruh kita agar segera melakukan tindakan tersebut dan tindakan sesuatu tersebut. Kemudian ada hawa nafsu. Hawa nafsu adalah hasrat yang besar dan kuat yang dapat menguasai seluruh fungsi jiwa kita. Hawa nafsu ini bergerak dan berkuasa di dalam kesadaran. Yang kemudian ada kemauan. Kemauan adalah kekuatan yang sadar dan hidup atau menciptakan sesuatu yang berdasarkan perasaan dan pikiran. Proses kemauan untuk sampai kepada tindakan biasanya melalui beberapa tingkah. Yang pertama adalah motif atau alasan atau dorongan. Yang kemudian ada perjuangan motif. Sebelum mengambil keputusan, pada batin biasanya ada beberapa motif yang bersifat luhur dan rendah. Di sini berlangsung suatu pemilihan. Yang kemudian ada keputusan. Inilah yang sangat penting. Di sini kita mengadakan pemilihan antara motif-motif tersebut dan meninggalkan kemungkinan yang lain. Sebab tidak mungkin kita punya macam-macam keinginan pada waktu yang sama. Kemudian yang terakhir, perbuatan kemauan. Kalau sudah mengambil keputusan, maka bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil. Tetapi ini sangat sukar atau sulit.
Oke, selanjutnya pada poin kedua ada hasrat yang berpusat pada kejasmanian. Gejala hasrat ini berhubungan dengan gerak dan perubahan yang berpusat pada kejasmanian atau kebiasaan. Di antara gejala hasrat ini ada yang terdapat pada tumbuhan, binatang maupun manusia. Setelah itu, saya akan menjelaskan gejala hasrat yang ada pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Yang pertama ada tropisme. Tropisme merupakan peristiwa yang menyebabkan timbulnya gerak ke suatu arah tertentu. Gejala tropisme terdapat pada barang-barang tingkat vegetatif atau tumbuh-tumbuhan dan animal atau binatang. Misalnya, bunga menghadap mengarah sinar matahari, laron terbang menyongsong sinar, dan sebagainya. Tropisme terjadi jika mendapat perangsang dari luar semata-mata, jadi tidak ada pendorong dari dalam untuk tujuan tertentu. Dengan adanya jenis perangsang yang berbeda, maka tropisme dapat dibedakan menurut jenis perangsangnya. Di antaranya, yang pertama, fototropisme atau fotos, artinya cahaya, yaitu tropisme yang timbul karena adanya perangsang cahaya menurut arah geraknya. Fototropisme dapat dibedakan atas. Yang kedua, ada heliotropisme, yang berarti helos matahari, yaitu tropisme yang timbul karena adanya perangsang matahari menurut arah geraknya. Heliotropis dapat dibedakan atas. Yang pertama, heliotropisme positif, yang bergerak mengarah pada matahari, misalnya contohnya bunga matahari. Yang kedua, heliotropisme negatif, yang bergerak menghindari matahari, contohnya kelelawar. Kemudian yang kedua ada refleks. Refleks merupakan gerak reaksi yang tidak disadari terhadap perangsang refleks. Hal ini dihubungkan dengan gejala konasi yang rendah tingkatannya, maka refleks hanya boleh dikatakan gerak refleks. Hukum perbuatan refleks. Yang pertama, saya menjelaskan ciri-ciri dari refleks. Gerak refleks bersifat mekanis atau bergerak dengan sendirinya dan tidak memiliki tujuan tertentu. Kemudian, sangat terkait oleh perangsang tertentu. Boleh dikatakan bahwa setiap jenis perangsang tertentu menimbulkan gerak refleks tertentu. Tidak berhubungan dengan pusat susunan urat syaraf dan bertalian dengan susunan syaraf, yaitu sumsum tulang belakang. Kemudian, macam-macam refleks. Ada refleks bawaan, refleks latihan, refleks bersyarat. Refleks bawaan yaitu refleks yang dibawa sejak lahir, disebut juga refleks asli atau refleks sewajarnya, yang berfungsi menjamin hidupnya makhluk yang baru lahir yang harus menghindarkan hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya menutup mata karena menentang sinar matahari yang sangat terang. Kemudian ada refleks latihan, yaitu refleks yang diperoleh dari pengalaman. Refleks ini tidak dibawa sejak lahir, melainkan hasil dari pengalaman atau perbuatan yang selalu diulang. Jadi, terjadinya refleks ini tidak tergantung dari adanya perangsang, melainkan terbentuk karena pengalaman. Contohnya, kecakapan mengendarai sepeda ataupun motor, kemudian keterampilan mengemudi mobil. Yang ketiga ada refleks bersyarat. Refleks ini timbul karena rangsangan lain yang berasosiasi dengan rangsangan alam. Supaya timbul asosiasi dengan perangsang alam perlu adanya suatu perantara yang disebut syarat. Hal-hal yang dapat menimbulkan asosiasi hingga terjadi suatu refleks disebut syarat atau kondisi. Contohnya, orang yang sedang merasa haus melihat buah masam, air liurnya terus keluar. Yang kemudian ada insting. Insting merupakan
kemampuan berbuat tertentu yang dibawa sejak lahir, yang tertuju pada pemuasan, dorongan nafsu, dan dorongan lain. Insting ini terdapat pada hewan, juga pada manusia, namun peranannya tidak sama. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri insting. Ciri-ciri insting yang pertama, insting lebih majemuk dari refleks, atau gerak insting lebih kompleks. Insting merupakan kemampuan untuk bergerak kepada sesuatu tujuan dengan tidak memerlukan latihan terlebih dahulu. Gerak insting merupakan pembawaan kemampuan alami yang dibawa sejak lahir. Jadi, bukanlah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Kemudian, gerak insting berjalan secara mekanis atau berjalan dengan sendirinya, berjalan tanpa menggunakan kesadaran dan juga pertimbangan. Macam-macam insting. Yang pertama ada dorongan insting memperhatikan diri yang meliputi insting makanan, insting bernafas, insting bermain, insting melindungi diri, insting takut, dan insting istirahat. Kemudian dorongan insting mempertahankan jenis yang meliputi insting seksual, insting membela diri, insting minta tolong, insting sosial, insting melindungi, dan insting memelihara. Kemudian dorongan insting mengembangkan diri yang meliputi insting belajar, insting menyelidiki, dan insting memiliki rasa tahu. Kemudian, perbedaan antara insting yang dimiliki binatang dan juga manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan insting pada hewan. Insting pada hewan dapat bergerak di mana perlu dan di mana ada kesempatan, yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan cara yang tetap. Hewan hanya bisa hidup dan bergerak dalam keadaan tertentu dan suka menyesuaikan diri dengan keadaan yang serba berubah. Kemudian insting pada manusia. Ini mempunyai kesadaran, gaya pikir, mempunyai perasaan, dan mempunyai bermacam-macam pertimbangan seperti baik buruk, hina mulia, benar salah, luhur rendah, dan sebagainya. Lebih tinggi dari manusia mempunyai kepribadian, kebudayaan, dan juga cita-cita. Kemudian otomatisme. Otomatisme merupakan gejala-gejala yang menimbulkan gerak-gerak yang terselenggara dengan sendirinya. Macam-macam otomatisme. Yang pertama ada asli dan juga latihan. Asli adalah gerak otomatis yang tidak digerakkan oleh gejala hasrat. Contoh dari gerak ini yaitu gerak jantung, paru-paru, dan lain-lain. Kemudian otomatisme latihan merupakan gerakan-gerakan yang berjalan secara otomatis karena seringnya gerakan itu diulang. Contohnya berjalan, berbicara, bersepeda, main piano, memetik gitar, menggesek biola, menulis, bercakap-cakap, dan lain sebagainya. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan adalah tingkah laku yang sudah distabilkan dan berjalan dengan lancar, yang seolah-olah berjalan dengan sendirinya, yang mana kebutuhan-kebutuhan tertentu mendapat kepuasan karenanya. Kemudian nafsu. Nafsu merupakan dorongan yang terdapat pada tiap-tiap manusia dan memberi kekuatan bertindak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tertentu. Macam nafsu ada dua. Ada nafsu individual dan nafsu sosial. Nafsu individual atau perorangan misalnya nafsu makan, nafsu bermain, nafsu merusak, nafsu berkuasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada nafsu sosial atau kemasyarakatan, misalnya nafsu meniru, nafsu mempertahankan diri, nafsu mencari ilmu, nafsu berkumpul dengan orang lain, nafsu melindungi, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan hubungan antara nafsu dengan perasaan. Perasaan yang hebat dapat menimbulkan bergeraknya suatu nafsu, dan sebaliknya, nafsu kadang-kadang dapat menimbulkan perasaan yang hebat, dan ada kalanya kemampuan berpikir dikesampingkan.
Kemudian, nafsu dan pendidikan. Nafsu terdapat pada setiap orang walaupun berbeda macam dan tingkatannya. Kebiasaan yang baik atau positif yang berpengaruh positif pendidikan yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang dapat mempengaruhi nafsu dan pertanyaan-pertanyaan nafsu tersebut. Kemudian ada kecenderungan. Merupakan keinginan yang sering muncul atau timbul. Kecenderungan sama dengan kecondongan. Kecenderungan dapat menimbulkan dasar kegemaran terhadap sesuatu. Kemudian ada keinginan, merupakan nafsu yang telah mempunyai arah tertentu dan tujuan tertentu. Kalau dorongan sudah menuju ke arah tujuan yang nyata atau konkret dan tertentu, misalnya di situ akan terjadi dorongan keras dan terarah pada suatu objek tertentu, maka nafsu itu disebut keinginan. Misalnya, nafsu untuk makan menimbulkan keinginan untuk makan sesuatu. Nafsu kegiatan menimbulkan keinginan untuk mengerjakan sesuatu, dan lain sebagainya. Kemudian hawa nafsu, yaitu kecenderungan atau keinginan yang sangat kuat, yang mendesak, yang sedikit banyak mempengaruhi jiwa seseorang. Kemudian kemauan. Ciri-ciri dari kemauan tersebut. Gejala kemauan merupakan dorongan dari dalam yang dimiliki oleh manusia. Gejala kemauan berhubungan erat dengan suatu tujuan. Gejala kemauan sebagai pendorong timbulnya berbuat kemauan didasarkan atas berbagai tindakan. Hasrat yang berpusat pada kemauan. Jadi pengertian dari kemauan itu sendiri adalah sebuah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal dan budi. Jadi kemauan di sini adalah setiap manusia itu mempunyai sebuah dorongan kehendak dari dalam hatinya, di mana dorongan kehendak tersebut tidak bersifat otomatis atau dikendalikan oleh sebuah pertimbangan akal dan budi. Motif, perkembangan, dan macamnya. Yang pertama adalah motif. Apakah yang dimaksud motif? Motif adalah suatu dorongan yang datang dari dalam diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Yang kedua adalah perkembangan. Apakah perkembangan itu? Perkembangan adalah perkembangan berhubungan dengan masalah kematangan, latihan, dan proses belajar. Yang ketiga adalah macam-macamnya. Menurut Woodward dan Marquis dibedakan menjadi 3.